Di dalam PP 43 tersebut, di ayat 3 jelas masyarakat itu boleh mencari, memperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Jadi bebas ya? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dengan saya Dian Effendi di program podcast Bilik Mata Jabar. Kali ini di Mata Hukum sudah kehadiran seorang yang luar biasa, masih muda, beliau sebagai praktis hukum, yakni Kang Tiar Pratama Samsudin Sarjana Hukum. Wilajeng Subrikan. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari Bandung ke Langsung sini berapa lama nih? Sebetulnya nggak lama, cuma namanya barusan udah baca demo di sini. Dan memang sih lagi musim demo. Musim hujan dan musim demo. Ulipan. Oke Kang, pertama terima kasih nih sudah hadir di kita punya program Kang ya. Ada beberapa hal ya Kang yang ingin kita diskusi mungkin ya tentunya. Pertama, Kang Arvio ini sebagai praktisi hukum ya Kang ya. Ya ini sebagai ketua komite pencegahan korupsi ya. Yang ada dalam bahasa saya kali itu ada dua nih. Pertama adalah perlawanan, kedua adalah godaan. Betul ya kan? Ya. Jadi Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat ini tentunya sebetulnya lebih mengedukasi kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi. Karena dasar hukumnya kan ada peraturan pemerintah Republik Indonesia yaitu nomor 43 tahun 2018, PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kehadiran kita itu lebih mengimplementasikan itu kepada masyarakat dan juga lebih vokal untuk menyoroti kebijakan-kebijakan publik yang istilahnya terdapat dugaan-dugaan pelanggaran hukum ya utamanya di bidang tindak pidana korupsi. Itu kemudian. Nah dalam hal katakanlah misalnya nih dalam hal bekerja nih kan ya, itu kayak gimana sih kan? Kalau dalam metode kerja kita selain mengedukasi sosialisasi tentang pencegahan korupsi sejak dini, baik ke tingkat pelajar, ASN ataupun kelompok masyarakat, juga kita lebih ke analisa kebijakan-kebijakan publik, khususnya dalam penyerapan anggaran itu sudah sesuai atau tidak. Nah, karena gini Kang Bian, ini kan belum sebagian masyarakat Indonesia atau Jawa Barat itu belum tahu ya. Jadi masyarakat itu luas hak aksesnya itu. Di dalam PP 43 tersebut, di ayat 3 jelas masyarakat itu boleh mencari, memperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Jadi bebas ya? Bebas. Dan juga apalagi dibantu dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi terkait masyarakat selain berperan serta masyarakat boleh social control ya? Boleh. Bahkan perlu, bukan hanya social control saja. Ada di PP 43 itu, masyarakat itu boleh memberikan saran atau pendapat kepada penegak hukum. Misalnya di daerah Anu sedang melakukan terindikasi korupsi, ditangani oleh APH. Nah, kita itu boleh memberikan saran pendapat. Misalnya kalau bisa penanganan perkara ini agar segera dinaikkan. Terus kalau misalnya ada kendala apa dipertanyakan, itu boleh. Dan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK itu juklak-juknya jelas harus mau menjawab, tidak boleh tidak. Itu kemudian. Nah kan mereka saya bilang bahwa ada sebuah perlawanan ya, dalam kata orang yang penegak hukum yang gerah nih kan. Nah, ada nggak sih semacam teror atau apa, atau mungkin sifatnya verbal langsung gitu? Ada. Jelas ada. Dan itu sebagai konsekuensi logis dari sebuah pekerjaan dan politisnya banyak, kental banget. Jadi kalau korupsi ini kan kejahatan khusus, extraordinary crime. Struktur masif. Ya, struktur masif, banyak gimmick juga gitu. Jadi memang teror itu bukan hanya sebatas fisik. Tapi juga terkait secara digital. Sekarang zaman digital baik secara sosial media
ataupun juga berbentuk hasutan, hoax yang dibuat. Berita hoax dibuat itu juga ada yang strukturnya loh kan. Ada timnya juga. Ada juga. Jadi kalau misalnya kita mencoba menemukan dugaan. Nah, dugaan kita itu yang kita lempar ke penegak hukum itu bukan asal ucap atau asumsi. Tentu berdasarkan analisa. Oh, misalnya di Kabupaten Anu seperti sekarang yang lagi rame di Kabupaten Bandung. Nah itu saya pernah baca tuh. Dan itu luar biasa ya. Ya, itu Gimana kita goncangannya benar. Goncangannya sangat besar sekali. Bukan hanya godaan, tapi juga intimidasi itu ada. Ketika kita berusaha untuk rasional dibalas dengan asumsi, itu banyak sekali. Jadi dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan kan. Makanya saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat. Kadang misalnya ada ini dari NGO tentang tipikor. Nah, NGO tipikor itu harus benar-benar bekerja sama dengan seluruh lapisan elemen, karena yang namanya korupsi itu beda dengan kejahatan yang lain kan, Bian. Kadang-kadang musuh kita itu yang kita bisa lihat ataupun yang tidak. Dalam artian apa? Misalnya yang dulunya kawan tiba-tiba bisa jadi lawan karena tadi godaan itu tadi. Dan kita harus benar-benar harus benar-benar ya, intinya bukan berarti saya so suci ya, tapi kembali lagi ke nawaitu dalam diri kita. Godaan itu banyak, besar dan nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Gitu. Sekarang banyaklah contoh hal yang bisa dikatakan di era globalisasi ini, korupsi itu ada yang terlihat, ada yang tidak, ada yang nyata dan dibiarkan juga itu ada. Dan juga bisa menjadi sebuah sistem yang sudah terstruktur. Ya, itu bukan rahasia umum. Jadi kadang ada juga begini. Nah, makanya saya menyoroti Pemda, bukan hanya di Kabupaten Bandung saja, hampir seluruh di Jawa Barat. Kan di setiap Pemda itu ada biro hukum. Kita itu sebetulnya ingin berdampingan, mengawal, mengedukasi, karena jangan sampai begini. Ada orang terjerat korupsi, bukan karena dia terbiasa, bukan karena dia tahu itu korupsi, tapi karena ketidaktahuan ada. Bahwa itu sudah masuk ke ranah hukum. Misalnya salah mengambil kebijakan yang ternyata berakhir di penyalahgunaan wewenang. Nah, pentingnya edukasi hukum itu di situ. Misalnya ke tiap-tiap desa, ke tiap-tiap camat, masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu. Jadi mereka itu biar terbuka mindsetnya, oh ternyata korupsi itu apa sih? Apa saja? Karena kan yang diketahui masyarakat paling korupsi kalau nggak nyuap, markup. Padahal itu dari 30 jenis korupsi itu bisa jadi dilebur jadi 7 unsur. Apa itu? Ada gratifikasi sekarang, ada penyalahgunaan wewenang, ada istilahnya, ada suap menyuap, ada perbuatan curang. Kategorinya banyak sekali. Jadi itulah pentingnya sosialisasi kita kepada masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Satu hal tadi, gratifikasi itu bisa juga sih berupa tanda terima kasih, kan? Masuk nggak sih kalau gitu? Masuk. Jadi aturan sekarang itu pokoknya mau gimana pun, kalau ada pemberian ucapan terima kasih itu harus dilaporkan. Satu orang kita banyak mungkin karena budaya timur. Nah, masa tidak tenakan. Kadang-kadang udah bantu kita. Tapi ya bukan berarti kita tidak boleh melarang berbuat baik. Tapi kalau di unsurnya birokrasi, kalau kita tidak menciptakan kedisiplinan, nanti budaya itu akan disalahgunakan. Contoh misalnya membuat KTP. Membuat KTP kan sudah sesuai regulasi. Tapi kadang-kadang enaknya kita kan, karunya si anu kasih gitu kan. Nah itu juga udah upaya gratifikasi. Gratifikasi itu bukan hanya pemberian hadiah saja kan. Diskon juga nggak boleh. Itu banyak kalau gratifikasi. Misalnya saya kenal Akang nih. Misalnya saya pejabat negara. Saya ulang tahun, saya dikasih jam. Akang lihatnya baik. Masuk. Nah itu juga harus dilaporkan. Ke KPKR itu harus dilaporkan. Walaupun itu misalnya di luar jam kerja. Iya. Atau misalnya ya kita misalnya ada berkunjung gitu, itu dia termasuk ya. Cindera mata pun juga harus dilaporkan. Misalnya kan pernah kan beberapa tahun yang lalu ketika Pak Jokowi dikasih gitar, terus dikasih cindera mata, terus laporan juga ke KPK. Itu sebetulnya bagus dalam arti mendidik budaya disiplin. Nah, bukan berarti kita tidak boleh memberikan
kebaikan kepada orang lain, tapi ada porsi-porsinya. Nah, yang salahnya kebanyakan disalahgunakan. Misalnya kebaikan si A ujung-ujungnya minta jatah proyek lah atau apalah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya kunjungan SPJ sudah ditentukan sekian, misalnya ada diskon, kalau tidak dilaporkan tetap itu gratifikasi. Jadi memang harus ada edukasi ya, harus terus terang harus. Dan ya kita tentang korupsi ini harus dipupuk sejak dini kan, karena korupsi ini nggak bisa dicegah, nggak bisa dilawan oleh hanya aparat penegak hukum saja. Aparat penegak hukum tentunya harus merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk swadaya ya. Ya, swadaya, organisasi masyarakat, karang taruna, ataupun pelajar itu harus. Karena ya yang namanya korupsi itu dikatakan musuh kita bersama. Karena kadang-kadang wah korupsi ini. Jadi ya kita lihat generasi kita kalau nggak diedukasi sekarang hancurnya akan seperti apa. Melihat di sosial media kan, apalagi di era globalisasi ini media sangat terbuka. Nah, upayakan bahwa kita itu lebih ke mengedukasi bahwa ini loh dampak dari korupsi. Ini loh korupsi ini. Jadi biar mereka tuh dipupuk sejak dini, ada rasa kedisiplinan, biar ada juga rasa keprihatinan kan. Kalau misalnya nggak dipupuk dari sekarang bahaya. Saya saja sekarang kan, kita lagi dalam arti mengawal sebuah proyek di salah satu pemerintahan yang sekarang lagi ramai tadi di Kabupaten Bandung. Dugaan potensinya sangat ada penyalahgunaannya. Kenapa saya berani mengungkap di sini? Karena ini juga bagian dari keterbukaan informasi publik. Publik harus tahu, publik harus jelas, dan publik harus bisa menyikapi. Jadi kehadiran kita, khususnya saya, bukan ingin jadi musuh buat pemerintah itu, tapi memberikan evaluasi, koreksi, sehingga oh ini ternyata salah. Agar terjadi pemerintahan yang bersih. Ya, agar pemerintahan good governance gitu. Tapi kalau misalnya kadang ada juga yang ngeyel. Misalnya ada juga saya pemerintahan saya kurang bupati lah kumain ada juga ya kayak gitu. Tapi itu jadi seni juga buat kita. Hal-hal yang seperti itu tantangan dan membuat kita semakin spiritnya semakin gede. Dan kita bukan ke personalnya justru, tapi kan kejabatannya, ya kan? Kalau misalnya lagi kampanye, ya saya anti korupsi, ini nyatanya setelah jadi beda. Itu ya bukan hal 1-2 kali lah. Dan yang saya sangat sayangkan itu bahwa ya Jawa Barat juga bukan 1 atau 2 pejabat yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Termasuk yang kemarin nih, Kang, dari kacamata Kang Arvio ya, yang disebut pembebasan bersyarat tuh. Dari 10 tahun, terus ada kasasi ya, jadi 6 tahun. Dari 6 tahun, di 2 tahun. Di 2 tahun. Akhirnya, ya itu kan, efek kira ya saya sebagai masyarakat umum di dalam hal ini, itu akan membuahkan orang-orang yang tidak segan untuk melakukan kegiatan yang sama kan ya. Nah, itu dalam kacamata Kang. Inilah negara 62. Pakanda gitu. Jadi gini, makanya para aktivis, para praktisi sekarang itu sedang berjuang keras. Jadi yang direvisi itu adalah undang-undang itu benar harus dilakukan terkait penegakan hukumnya. Bukan lembaganya yang direvisi, tapi penegakan hukumnya. Karena kan kalau kita lihat di Cina, kita lihat di Denmark, itu korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Dia extraordinary crime ya? Extraordinary crime. Dan juga kalau misalnya udah dihukum, satu selain sanksi sosial, ada yang dipotong tangan, ada yang ditembak, itu bukan dihukum mati, maksudnya itu bukan di kita aja yang korupsi bansos puluhan miliar, bahkan ratusan miliar di saat pandemi dan kesusahan ya. Nah, itu kan sedangkan di sana jelas bahwa itu juga korupsi bansos itu termasuk pelanggaran HAM berat, apalagi di saat pandemi. Tapi hukumannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita teman-teman dari reng-rengan baik NGO, organisasi masyarakat, LSM, para aktivis sedang berusaha menggodok bahwa perlulah penegakan hukum yang bukan berarti sekejam-kejam, bisa tegak-tegaknya. Supaya apa yang dikatakan Kang Bian tadi, jangan sampai orang itu dapat mengulangi hal yang sama. Jadi berpikirnya enteng lah, paling korupsi sekian, kalau sekian, nah itu gitu ya.
Makanya apalagi kemarin sempat ada polemik juga daripada salah satu penegak hukum yang bilang katanya kalau korupsi di bawah sekian nggak bisa ditahan, tapi akhirnya nggak jadi. Nah kita itu lebih tajam ke sana kan, bahwa tetap korupsi ini bagaimanapun adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime yang tidak bisa diisolir, ditoleransi, nggak boleh. Tapi kan di kita enggak kan, kadang-kadang napi baru keluar udah bisa nyalon. Bahkan bisa nonton kolot di sana. Bisa. Ya. Kadang-kadang ada yang kabur loh di Bali. Ada. Luar biasa. Nah, kan tadi kan korupsi ada hal yang bisa dibilang sebuah kejahatan ya yang sangat luar biasa nih. Perlu nggak sih masuk di kurikulum pendidikan? Harus, tapi kan sekarang sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk tentang pencegahan. Itu harus, mau nggak mau itu harus diterapkan. Karena pendidikan anti korupsi, sifat kejujuran itu harus dipupuk sejak dini. Nggak boleh tidak itu. Saya setuju kalau kurikulum pencegahan korupsi itu masuk ke dalam dunia pendidikan. Harga mati harus, saya setuju itu. Tapi kita kadang-kadang dunia pendidikan lagi dikorupsi. Anggarannya gitu. Ya, itu anggarannya. Gitu. Yang mudah-mudahan ya ada pejabat yang memang bisa lebih melihat ya bahwa hal ini harus dilakukan secara menyeluruh, secara kebersamaan dari mulai dari jenjang pendidikan hanya. Oke. Perlu akan ketahui kan ya, kita menggunakan spare waktu 3 kali 24 jam. Tidak ada tanggapan. Kita akan melakukan aksi. Tapi aksinya masih kita rahasiakan dulu. Yang penting tidak anarkis. Tujuannya apa? Bahwa the power of Bobotoh itu kan sangat kuat sekali gitu kan. Dan mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar, seakan bahwa Bobotoh itu apa sih? Kan yang di luar kan nyamanya bahwa si Bobotoh itu udah terlibat gitu kan. Padahal bukan dulu. Bobotoh memperjuangkan Bobotoh juga agar dipermudah. Gitu. Contoh sebagai macam itu saya kepada klub. Iya, karena bagaimanapun juga Bobotoh itu membantu perekonomian kan, tiket kan. Dan saya bilang tadi ke manajemen juga, Bobotoh hanya ingin haknya saja. Dan itu sangat boleh kalau dilakukan. Sebetulnya, tapi ini ada apa gitu? Kalau misalnya Bobotoh minta turun tiket harganya atau minta diskon gratis, ya kita gratis baru, gitu kan. Ya. Kemudian itu respon yang baik ya, dan juga ada perbaikan juga untuk ke depan agar Bobotoh itu lebih mudah. Ya, karena jujur kan dengan adanya regulasi seperti ini, antusias kesadaran berkurang, bukan berkurang lagi. Jadi kadang-kadang males juga. Betul. Satu bukan karena mereka tanya versi, tapi karena satu upload kadang-kadang susah, sulit. Yang kedua penukarannya juga jauh, gitu kan. Belum juga yang booster. Karena yang booster itu ternyata kalau orang yang adanya yang sakit ya, bawaan nggak boleh itu booster ya. Gini kan, kita obrolan santai aja gitu. Ini kan olahraganya hiburan, tapi benar-benar hiburan. Seperti halnya kita mau ke istana negara aja. Ya, seperti kita mau tujuannya kayak mau ke DPR, mau apa istilahnya ke istana ya tadi. Ini kan mau hiburan, ungkapan apa istilahnya bahwa jadi supporter kan bukan masa politik ya, ungkapan dari nurani gitu kan. Tapi seperti dijegal gitu, ada apa nih? Ya kalau misalnya kita memperhatikan regulasi kesehatan ya bukan seperti itu juga kan, sudah ada kartu vaksin, iya kan? Apa susahnya? Tapi kalau sekarang diupload di KTP, apalagi sekarang kan harus tahu kan, sekarang bocor kan, berapa puluh juta data nih dari itu Kominfo bocor. Dan tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab. Apalagi di skala manajemen Persib, sekarang minta nih, otomatis jadi pertanyaan kalau bocor juga jadi masalah. Gitu ya. Kang Arjo, ini obrolan sangat menarik, luar biasa. Cuma kita ada waktu yang bisa kita kan, yang kita akan kita akan lagi. Ya mudah, Kang Arjo tidak Siap. Beraya Bilik Manajabar, demikian obrolan saya dengan Kang Arjo yang penuh edukatif dan juga sangat menarik. Tetap stay tune di podcast Bilik Manajabar karena Bilik Manajabar mengungkap cerita. Saya Ben Effendi. Saya Tio Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.